Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. 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 Shalom yang ada di rumah. Mari kita bersuka cita karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Amin. Yang siap untuk bernyanyi bagi Tuhan, memuji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Yesus yang layak kami tinggikan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Penuhilah setiap kami dengan api Roh Kudus-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Datanglah sekarang ya Tuhan, memenuhi setiap kami. Kami rindu untuk menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Sekarang ini dengan api Roh-Mu. Hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang Tuhan, datanglah sekarang Yesus, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Yesus, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan Yesus, kami rindu akan Engkau. Terlarapkan atas setiap kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Cuma saja katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hambamu, Roh Kudus, Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih tinggi lagi kita katakan, oh, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Bagi Tuhan segala puji, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sambil menutup kita. Bagi Dia segala pujian, Hormat serta syukur kekal selamanya. Ya, hanya nama-Mu Bagi yang kami senangkan hari ini Tuhan, sampai selama-lamanya Yesus. Hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hebat Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib ya Bapa. Engkau telah kalahkan maut, mati di kayu salib, telah bangkit, telah naik ke surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Oleh karena itu kami bersuka cita demi kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Sebelum kami berdoa syafaat, mari Tuhan
kuduskan setiap kami. Tuhan pulihkan setiap kami oleh darah Kristus yang mengalir dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari kita buka suara kita. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih untuk bangsa kami yang telah Tuhan pulihkan, yang telah Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu yang dinyatakan atas bangsa kami, untuk damai sejahtera-Mu yang dinyatakan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak henti-hentinya bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap pemerintahan kami, dari presiden sampai yang terbawah sekalipun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka boleh melakukannya dengan kasih, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap warga Indonesia. Engkau menguatkan setiap warga Indonesia. Engkau memberikan penghiburan bagi setiap warga Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati setiap gereja-gereja-Mu yang hari ini sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersuka cita Tuhan. Kau melawat setiap gembala-gembala sidang ya Tuhan Yesus. Di seluruh dunia ini, di Indonesia ini ya Tuhan. Terutama untuk GBI ya Tuhan, Gereja Betel Indonesia. Pakai kami menjadi alat dan garam terang dunia bagi lingkungan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa terutama untuk GBI Gading Serpong tempat ini ya Bapak. Mari semua kita buka suara untuk gereja kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk gereja kami ya Tuhan. Kami percaya gereja kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau yang mengatur segala rencana yang terbaik untuk gereja kami ya Tuhan. Setiap visi misi kami taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Kami Tuhan mampukan untuk melakukan setiap visi misi ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Gembala kami menjadi Ibu Gembala yang bijaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tambah-tambahkan hikmat kepada Ibu Gembala kami ya Tuhan. Setiap para pemimpin di tempat ini ya Tuhan, Tuhan juga memberikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang hari ini sedang beribadah bersama kami melalui online maupun onsite tempat ini ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan penghiburan kekuatan pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami percaya persembahan kami boleh berguna untuk gereja ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Say! Katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan bersama. Kita katakan, hey, hey. Kemuliaannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari dimakan panjingan bagi kemuliaan. Maju berperang, hey, hey. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau bangkit Tuhan, menyerukan nama Yesus yang ajaib. Katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan bersama. Hai, kemuliaannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan.
berperang. Hey, hey, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu. Pengurapannya telah dicurahkan. Haleluya. Kuasa Kami percaya mujizatnya pun Tuhan. dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang. Katakan sebelahnya, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang. Umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala, amin. Biarlah roh kita menyala-nyala, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Biarlah rohmu Nyala-nyala, haleluya. biarlah rohmu Menyala-nyala dan layan Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani haleluya. Biarlah rohmu nyala-nyala. dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu yang mana janganlah. Pekerjaan besar menunggu pada Siap katakan sebelahnya. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Siapa yang percaya bahwa kuasa Roh Kudus telah dicurahkan untuk kita semua, lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan mendengar sebagian pengumuman. Pengumuman yang pertama, kita akan mengadakan MSK 2. Semua peserta yang sudah ikut MSK 1 dapat mengikuti MSK 2 mulai tanggal 5 Juni 2022. Diharapkan menyediakan waktu dan bisa mengikuti MSK 2 ini. Salam MSK. Lupa. Salam MSK. Menjadi seperti Kristus. Haleluya. Kita mau menjadi seperti Kristus, amin. Amin. Haleluya. Next, pengumuman selanjutnya. Kita akan mengadakan doa 10 hari. Doa ini akan diadakan setiap hari selama 10 hari. Hari pertama di hari Jumat. Nanti akan di-share ya di grup ya. Hari pertama di hari Jumat dilakukan secara online. Hari kedua di hari Sabtu hybrid bersama Celeste Youth. Hari ketiga diadakan hari Minggu seperti hari biasa kita ibadah. Hari keempat hari Senin onsite di gereja. Hari kelima hari Selasa hybrid seperti doa Selasa. Ada yang di gereja boleh, ada yang secara online boleh. Tapi diusahakan di gereja kita berdoa sama-sama, amin.
Lanjut ke hari 6. Hari Rabu kita onsite di gereja. Hari ke-7 Kamis kita adakan di komsel masing-masing. Siapa yang sudah memiliki komsel boleh angkat tangannya. Haleluya. Mari kita bergabung bersama komsel-komsel terdekat ya. Hari ke-8 hari Jumat secara online. Hari ke-9 hari Sabtu secara online. Hari ke-10 kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ibadah ini kita laksanakan setiap hari jam 7 malam. Kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu ya. Terima kasih. Ini pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Sama-sama kita katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu Tuhan. Mengalirkan roh-Mu, Membawa kuasa-Mu Yesus. membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah Tuhan. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Urapilah Tuhan. Urapilah kami Tuhan Yesus. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. berhembuslah Tuhan. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Mengalirkan roh-Mu, Yes. membawa kuasa
Engkau, Allah kami yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang mulia. Engkau Tuhan atas segala Tuhan, Engkau Raja atas segala Raja. Bagimulah hormat, puji dan sembah kami berikan. Tuhan, Engkau berbicara bagi kami saat ini. Biar roh-Mu bekerja di tengah kami. Engkau menjamah dan melawat setiap pribadi. Singkapkan segala kebenaran firman-Mu agar kami mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Suaranya rada kurang enak ini ya. Soundnya ini kurang bagus ini. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Apakah saudara sudah saling bersalaman bilang selamat hari kenaikan Tuhan Yesus? Ayo kita berdiri dulu kasih salam. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, bagi Yesus yang sudah naik ke surga, mari kita berikan tepuk tangan kita. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah kenaikan Yesus membuka babak baru bagi manusia. Kenaikan Yesus membuka babak baru bagi manusia. Mari kita baca dalam Kisah 1. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 12. Ya, pasal 1 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, bergantian ayat 12 kita baca bersama-sama. Baik, yang bisa lihat ke depan, yang bawa Alkitab lebih bagus. Saya mengharapkan selama mendengar firman, mari kita jadi murid yang baik. Saudara bisa mencatat. Kalau ada yang tidak punya buku catatan, di belakang ada diberikan buku. Saudara bisa mengambilnya supaya bisa mencatat ya. Mari kita mau belajar menjadi murid yang baik ya. Sebab Tuhan bersuruh kita untuk apa? Jadikanlah segala bangsa murid ya. Murid itu belajar ya. Jadi saudara silahkan. Jadi sambil saudara mendengar, saudara mencatat. Sebab menurut metode pembelajaran, saya harus ungkapkan dulu nih. Menurut metode pembelajaran, kalau orang hanya dari dengar, hanya dari mendengar, saudara hanya menangkap 6% saja. 6% itu banyak apa sedikit? Sangat sedikit. Tapi kalau saudara mendengar dan melihat, maka saudara menangkap 20%. Lumayan. Udah lebih lumayan. Ya. Jadi kalau saudara sambil mendengar lalu saudara melihat PowerPoint, maka saudara sudah 20%. Tetapi kalau saudara mendengar, melihat dan mencatat, maka saudara sudah 80%. Jadi dahsyat itu, ya. Mengapa mencatat itu menjadi berlipat ganda saudara penangkapannya? Karena saudara sambil mencatat, saudara itu mencerna di sini. Ketika saudara menulis, otak saudara berjalan juga, ya. Saudara terlibat di situ, ya. Nanti saudara bisa dapat 100% ketika saudara mendiskusikan di dalam komsel. Amin. Nah, sebab itu jangan ada yang tidak masuk dalam komsel. Halo para PKS, komsel-komsel sudah bergerak ya. Sudah mulai. Yang belum mulai, ayo mulai. Supaya domba-domba yang saudara gembalakan tidak tercecer kemana-mana. Haleluya. Ayo kita baca Kisah 1 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat 1. Hai Theophilus,
Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ya, saya harap saudara yang di dalam Zoom juga bisa mengikutinya ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, waktu kemarin kita ke Israel, kita juga pergi nih ke Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus naik ke surga. Dan di situ ada satu batu, ada telapak kaki. Mereka bilang ini adalah telapak kaki Yesus. Ya, jadi ada mungkin tapaknya, lalu mereka membuat itu menjadi satu prasasti, begitu ya. Jadi yang jelas adalah bahwa Yesus telah naik ke surga. Nah, setelah kebangkitannya selama 40 hari, Yesus berulang-ulang, dikatakan berulang-ulang. Alkitab mencatat ada 7 kali Yesus bertemu dengan murid-muridnya dengan cara yang berbeda-beda. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit, bahwa dia hidup. Kuburnya telah kosong. Murid-murid bisa menjamah dia, bisa memegang dia. Iya benar. Tuhan Yesus bilang, Thomas, nih cucukkan tanganmu, cucukkan jarimu ke dalam lubang di tanganku ini, dan jangan kamu tidak percaya lagi. Yesus membuktikan bahwa dirinya benar-benar hidup. Sampai suatu hari ketika ia kumpul dan makan dengan para muridnya, dan meninggalkan pesan yang penting bagi para murid, yakni agar mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Ini pesan Yesus yang terakhir. Jangan mereka meninggalkan Yerusalem. Sebab sebetulnya banyak dari mereka bukan berasal dari Yerusalem. Banyak murid Yesus berasal dari mana? Dari mana? Halo? Galilea. Ya, di seputar Danau Tiberias. Ya, mereka para nelayan, ingat. Ya, Yerusalem bukannya kota yang di tepi danau, bukan. Galilea adalah daerah tempat danau ada.
Dan mereka kebanyakan nelayan. Sebab itu mereka itu dia pikir Yesus sudah pergi ya, rencana mereka balik gitu ke tempat. Tapi Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Engkau harus berkumpul menantikan janji Bapa. Nah, apa janji Bapa itu? Apa sih janji Bapa? Nah, janji Bapa adalah bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu janji Bapa. Begitu penting untuk mereka menerima baptisan Roh Kudus, begitu penting. Sampai Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Enggak boleh kemana-mana dulu. Kamu harus bertekun, tunggu sampai engkau menerima janji Bapa. Nah, ketika ia sedang berkata-kata, firman Tuhan mengatakan, maka terangkatlah ia sambil disaksikan oleh para murid yang ketika itu ada bersama-sama dengan dia. Saudara, ini peristiwa real. Halo, ini bukan metaverse. Nah, zaman sekarang itu banyak yang tidak real. Akan terjadi lebih banyak ke depan hal-hal yang tidak real. Kalau benar-benar metaverse nanti ada, dunia metaverse, maka itu bukan real. Kalau Yesus terangkat di surga itu disaksikan. Waktu itu ada 100 lebih orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga, dan itu real, itu nyata. Bukan maya. Sampai ia tidak terlihat lagi karena awan telah menutupnya dari pandangan mereka. Tentu ini sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Betapa tidak mereka melihat Yesus terangkat makin tinggi. Akhirnya enggak kelihatan. Luar biasa. Tetapi murid-murid sudah sering mengalami ketakjuban dari pribadi yang satu ini. Dari pribadi yang bernama Yesus ini. Mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus pertama kali mengadakan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Sesuatu yang luar biasa. Mereka itu melihat bagaimana orang buta dijamah oleh Yesus dan menjadi melihat. Banyak hal yang takjub yang mereka saksikan dari pribadi Yesus. Mereka melihat bagaimana orang yang timpang, yang lumpuh seumur hidup, tetapi disembuhkan oleh Yesus. Mereka melihat bagaimana orang kusta yang sudah disingkirkan oleh masyarakat oleh karena dianggap najis, dan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Mereka melihat bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan. Kalau mungkin belum 24 jam mati, orang pikir mungkin mati suri. Itu sebabnya saya pikir tidak secara kebetulan Yesus menunda untuk datang. Sampai 4 hari datang. Untuk menyatakan bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Yang sudah benar-benar mati. Yesus sanggup meneduhkan angin ribut. Alam ada di bawah kuasanya. Nah, murid-murid sudah terbiasa, dia melihat luar biasa Yesus ini. Betapa takjub mereka ketika Petrus, Yohanes dan Yakobus
melihat Yesus di Gunung Tabor dalam kemuliaan bersama dengan Musa dan Elia. Sampai Petrus mengatakan, apakah kita buat tenda di sini? Supaya engkau bisa di sini. Hal-hal yang luar biasa yang disaksikan oleh para murid. Ketika mereka termangu-mangu, maka tiba-tiba 2 orang malaikat datang menghampiri mereka dan berkata, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus ini katanya, Yesus ini yang terangkat ke surga. Saudara perhatikan kata Yesus ini, itu berarti bukannya pribadi yang lain. Itu berarti bukan ada pribadi yang lain yang menggantikan Yesus pada saat itu. Tapi malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah saudara, kalau kedatangan Yesus yang pertama kali dengan cara kelahiran melalui perawan Maria, maka kedatangan Yesus yang kedua kali akan sama dengan kenaikannya ke surga. Yakni ia akan datang di dalam kemuliaan. Dia bukan lagi bayi yang lemah yang lahir di Bethlehem. Tapi dia adalah raja dari segala raja. Yang akan datang dengan segala kemuliaan dan keperkasaan. Saudara, mengapa ini tidak bisa, Kefas? Mengapa nggak bisa? Jangan dipindahkan. Oke, ya, saudara, misi Yesus di dunia untuk menyelamatkan manusia itu sudah selesai. 33,5 tahun kurang lebih. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Itu sebabnya di atas kayu salib dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Artinya apa yang menjadi misinya sudah diselesaikannya. Yesus kembali ke surga untuk menerima kemuliaan dari Allah Bapa dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dulu ada lagu yang demikian. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembayang untuk anak-anaknya. Wah, rupanya ada beberapa yang tahu juga ya lagu yang lama ya. Dan ini lagu zaman Pentakosta lama. Ya, dia hiduplah, dia hidup, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sebelah kanan itu menggambarkan satu posisi yang dipercaya. Satu posisi yang tinggi. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya dia menerima kemuliaan. Karena apa Yesus menerima kemuliaan? Karena dia telah taat menyelesaikan pekerjaannya, misinya, yaitu menyelamatkan manusia melalui korbannya
di kayu salib. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22 juga mengatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi Yesus kembali ke surga untuk menerima kemuliaan. Dia sudah menyelesaikan tugasnya dan sekarang dia naik ke surga untuk menerima kemuliaan dari Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara, namun saudara, karya Allah yang dahsyat tidaklah berakhir ketika Yesus kembali ke surga. Kali lagi saya katakan, karya Allah yang dahsyat tidak berakhir. Tidak berakhir ketika Yesus kembali ke surga. Tetapi sebaliknya, kedahsyatan karya Allah baru dimulai. Nah, ini saudara yang luar biasanya. Kita hidup justru di dalam masa kedahsyatan Allah yang paling luar biasa dinyatakan. Dan ini adalah momen yang luar biasa. Nah, babak baru apakah yang Tuhan buka bagi manusia? Sebab kenaikan Yesus membuka babak baru bagi manusia. Babak baru apa? Yang dibuka oleh Tuhan bagi manusia. Mari kita sekarang kita melihat. Yang pertama adalah satu babak di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas umat Tuhan. Katakan Roh Kudus dicurahkan. Ini adalah babak yang luar biasa. Roh Kudus dicurahkan ke atas umat Tuhan. Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, saudara, maka kita akan menemukan babak-babak. Babak pertama adalah babak penciptaan. Di mana Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Semua dikatakan baik. Apa yang diciptakan Allah, Tuhan menilai baik. Bahkan ketika Tuhan menjadikan manusia, maka komentar Tuhan adalah sungguh amat baik. Semua diciptakan dengan baik. Itulah babak pertama. Babak kedua adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa kesombongan, itulah dosa yang paling tua. Di mana manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Babak ketiga adalah pergumulan hidup manusia di dalam dosa. Betapa manusia jatuh bangun oleh karena penderitaan yang dialami manusia karena dosa. Dan sekaligus juga Tuhan menetapkan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Israel tetapkan sebagai contoh. Sebagai contoh bagaimana seharusnya umat Allah harus hidup. Dan Israel ditetapkan
sebagai bangsa yang nantinya akan menurunkan silsilah kepada juru selamat. Babak selanjutnya adalah babak yang keempat, karya penyelamatan melalui Yesus Kristus. Awal dari perjanjian baru. Yesus dilahirkan untuk sebuah misi dan visi, yaitu penyelamatan manusia. Babak kelima adalah karya Roh Kudus melalui gereja Tuhan. Babak kelima adalah pencurahan Roh Kudus. Inilah yang menjadi babak baru setelah Yesus naik ke surga. Nah, babak keenam adalah penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di babak inilah kita ada. Kita sedang menantikan Yesus datang kedua kali. Dan babak ketujuh adalah langit baru dan bumi baru. Nah saudara, setelah Yesus naik ke surga, babak baru dimulai. Yakni babak Roh Kudus berkarya melalui gereja Tuhan. Saudara, kalau di masa perjanjian lama, pengurapan hanya diberikan kepada para nabi. Saudara, minyak urapan itu enggak boleh dipakai sembarang orang. Enggak boleh tubuh biasa itu menerima pengurapan minyak urapan, enggak bisa. Itu dikhususkan hanya bagi nabi, imam, dan raja. Ketika mereka diurapi. Jadi minyak urapan, pengurapan itu hanya untuk tertentu saja. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dengarkan ini saudara, pengurapan diberikan kepada setiap orang percaya. Ini luar biasa. Setiap orang percaya menerima hak, menerima satu kehormatan untuk pengurapan, untuk diurapi oleh Roh Kudus. 120-an orang yang ada di Yerusalem yang berdoa menantikan janji Bapa. Firman Tuhan mengatakan mereka semua dilawat, diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak pilih-pilih. Dia enggak pilih 12 rasul saja yang diurapi, tidak saudara. Tapi semua orang yang merindukan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang datang menyembah Tuhan, Tuhan mengurapi setiap mereka. Saudara, sebab itu gereja mengadakan doa 10 hari. Pengurapan Tuhan tidak hanya terjadi pada 10 hari. Tetapi biarlah ini menjadi sebuah momentum bagi kita semua. Saudara-saudara, yang penting adalah apakah hatimu merindukan? Apakah hatimu, jiwamu menanti-nantikan Tuhan? Itu saja. Tuhan tidak melihat gelarmu, enggak. Tuhan tidak melihat berapa besar persembahanmu, tidak. Tuhan tidak melihat pelayananmu seperti apa, enggak. Tapi yang Tuhan lihat adalah apakah jiwa dan hatimu sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Sebab hanya kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan pengurapan diberikan. Dan Roh Kudus Tuhan janjikan bagi setiap kita. Inilah babak yang diberikan oleh Yesus. Yang kedua saudara, yang kedua, pekerjaan Kristus di bumi telah diberikan ke tangan gereja Tuhan. Pekerjaan Kristus di bumi dilanjutkan. Tongkat estafet itu telah diberikan kepada siapa? Gereja Tuhan.
Roh Kudus telah melahirkan gereja. Gereja itu lahir bukan karena kepintaran manusia. Gereja lahir karena pekerjaan Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah dibentuk, terbangun gereja Tuhan. Saudara, karya penyelamatan telah dikerjakan dan dituntaskan oleh Yesus di kayu salib. Selanjutnya, di tangan gerejalah tugas pekabaran Injil kerajaan Allah harus diteruskan oleh gereja. Roh Kudus adalah janji Bapa bagi umatnya. Sebelum terangkat, Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa. Ya, di ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan urutannya. Dengarkan itu. Yesus tidak menugaskan murid-muridnya untuk langsung memberitakan Injil. Yesus tidak memberitakan, setelah aku pergi kamu langsung ya memberitakan Injil. Tidak, saudara. Tidak. Tapi Yesus mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Yesus bahkan melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Karena mereka harus terlebih dahulu menantikan janji Bapa, yakni dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, mari kita lihat urutannya, saudara. Ini kita penting. Yang pertama adalah tanpa Roh Kudus, kesaksian kita tidak memiliki kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau kita belum menerima kuasa Roh Kudus, kita tidak punya kuasa. Sebab itu Yesus melarang mereka untuk bersaksi dulu. Tunggu, jangan terlalu terburu-buru, tunggu. Engkau harus diperlengkapi dulu dengan kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa kuasa Roh Kudus, kesaksian kita tidak ada kuasanya. Berapa banyak saudara bersaksi kepada orang, tapi tidak memiliki kuasa. Tidak ada apa-apanya di situ. Orang hanya mendengarkan sambil lalu. Tidak berpengaruh apa-apa. Sebab firman Tuhan memang mengatakan, Roh Kuduslah yang akan menginsafkan manusia dari dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Mau kita berbusa-busa ngomong, saudara, kalau Roh Kudus belum memberikan kita kuasa, kalau Roh Kudus belum bekerja atas orang itu, maka tidak ada pertobatan. Tidak akan ada pertobatan. Sebab itu saudara, kita perlu setiap waktu minta sama Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan kita, bertemu dengan orang, ayo beritakan tentang Yesus. Jangan saudara tolak. Jangan saudara abaikan. Itu Roh Kudus sedang mau pakai saudara untuk menobatkan dia. Demikian juga kalau kita itu ada satu beban kepada seseorang, berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, tuntun saya untuk bisa berbicara, bersaksi tentang Engkau kepada orang ini. Sebab tanpa kuasa Roh Kudus tidak ada pertobatan. Yang kedua, kuasa yang diberikan Roh Kudus adalah kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Roh Kudus itu diberikan, tujuannya ada, yaitu supaya kita menjadi saksi. Ya, halo saudara-saudara yang sudah mengalami pengurapan Roh Kudus, itu bukan untuk bukan untuk keren-kerenan, no. Bukan untuk satu pengalaman aja bagi saudara, bukan. Tapi Tuhan berikan itu supaya kita menjadi saksi. Amin. Saudara mau jadi saksi? Minta kuasa Roh Kudus mengurapi kita. Dan kalau Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus mengurapi kita, tujuannya untuk menjadi saksi Kristus. Yang ketiga adalah gereja Tuhan harus menjadi saksi di mana saja kita berada. Nah, kalau saya bilang gereja Tuhan, ini bukan bicara tentang gedung. Halo? Gereja Tuhan saya bukan bicara tentang gedung. Tapi gereja Tuhan, saya sedang bicara tentang komunitas orang percaya. Jadi kita dimanapun harus jadi saksi. Firman Tuhan mengatakan engkau akan jadi saksi bagiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini Tuhan katakan itu karena kepada siapa? Kepada mereka yang tinggal di Yerusalem. Tetapi kepada kita artinya di mana saja kita berada. Di rumah kita, di mana kita pergi. Di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dimanapun. Kita harus jadi saksi. Dan kita akan bisa jadi saksi jikalau Roh Kudus mengurapi kita. Gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus mendapat mandat untuk menjadi mitra Allah bagi penjangkauan jiwa-jiwa. Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada gereja itulah yang memberi kuasa bagi gereja untuk menjadi saksi baginya. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, saya mau tanya di sini, siapa yang percaya kepada Yesus? Siapa yang percaya kepada? Nah, bagi saudara, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia? Dia memberitakan Injil. Dia menyembuhkan. Dia melepaskan mereka yang terikat. Dia mengajar. Dia menyembuhkan, dia menghibur. Bahkan dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Luar biasa saudara. Dikatakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bukan kuasanya yang lebih besar. Tapi jangkauannya lebih besar. Sebab aku pergi kepada Bapa. Karena karya Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ketika Yesus pelayanannya di dunia, dalam tubuh manusia, dalam tubuh daging, maka dia tentu saja tidak bisa berada di berbeda tempat di satu waktu. Karena dia terikat dengan tubuh daging. Tentu saja dia tidak bisa ada di tempat ini sekaligus di Amerika dalam satu waktu, tidak bisa. Tetapi Roh Kudus bisa. Karena dia adalah roh. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Dia juga bekerja di sebelah. Dia juga bekerja di seluruh Indonesia saat ini. Dia juga bekerja di seluruh dunia saat ini. Itu sebabnya dikatakan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi.
Gereja Tuhan menjadi mati. Gereja Tuhan hanya sebagai organisasi belaka jika tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara, kita perlu memiliki Roh Kudus. Kita perlu merindukan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara dan saya sebagai manusia rohani mati, saudara, kalau kita tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, orang percaya memiliki akses setiap waktu menghadap Bapa di surga. Nah ini saudara, ini adalah sebuah babak baru. Bahwa kita sebagai orang percaya memiliki akses setiap waktu menghadap Bapa di surga. Karena kita memiliki perantara. Kita memiliki orang dalam di surga. Nah ini luar biasa. Saudara, kalau kita punya orang dalam, gampang saudara. Saudara kalau cari kerjaan, kenal sama orang dalam itu juga lebih gampang. Kalau saudara mau ketemu dengan presiden, kalau saudara kenal orang dalam, itu lebih gampang. Daripada kita tidak punya orang dalam sama sekali. Nah sekarang kita punya orang dalam di surga. Yaitu Tuhan Yesus. Dia sebagai perantara kita. Sehingga kita tidak perlu buat appointment. Kita gak perlu buat janji untuk bisa berjumpa dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Sehingga setiap waktu kita bisa dengan berani menghadap hadirat Allah. Ini luar biasa saudara. Ini satu kehormatan. Ibrani pasal yang ke-7. Dari ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah ini luar biasa. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara, ini adalah pengantara kita yang sempurna. Katakan amin. Sebab itu saudara mungkin saudara tidak ada yang merasakan atau seperti take it for granted. Ketika saudara datang berdoa, kadang-kadang saudara pun berdoa pun hanya asal-asalan, sambil setengah ngantuk doanya. Berapa banyak kita sadar ketika kita menghampiri Tuhan, ketika kita berdoa, bahwa itu pun adalah suatu penghormatan, suatu privilege, satu kehormatan. Kalau kita bisa datang kepada Dia setiap waktu, setiap saat. Yang kita hampir itu bukan hansip, saudara. Yang kita hampir itu bukan polisi di jalan. Yang kita hampiri adalah Allah, penguasa langit, bumi dan segala isinya. Nah kita ketemu orang bilang ada kalau hamba Tuhan yang sulit ditemui lebih susah dari ketemu Tuhan katanya. Ya. Nah, saudara, kalau kita ketemu pejabat aja nggak gampang. Untuk ketemu orang besar aja kita nggak gampang. Nah untuk ketemu dokter aja kita harus temu janji. Tetapi ini kita bisa setiap waktu ketemu Tuhan, itu merupakan satu kehormatan. Mari kita sadari ini saudara. Mari kita sadari ini. Jangan anggap enteng, jangan anggap sepele. Halo.
Kalau engkau anggap sepele, maka hatimu tidak pernah ada rasa syukur, enggak pernah ada rasa hormat, enggak pernah ada rasa penghargaan kepada Tuhan. Berapa banyak saudara begitu saudara bisa bersimpu di bawah kaki Tuhan, langsung engkau merasa kecil. Langsung engkau merasa, oh Tuhan, aku yang penuh dosa. Berapa banyak saudara? Sebab itu mari kita bersyukur atas privilege yang Tuhan berikan ini. Bayangkan saudara, betapa luar biasanya kita. Di dunia kita hidup, kita diberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Yang setiap saat bisa mendampingi kita. Setiap saat bisa menghibur, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kita kuasa, memberikan kita dorongan, memberikan kita semangat. Dan di surga kita punya orang dalam, yaitu Tuhan Yesus. Wah, komplit saudara. Mari saya mau kita menyadari hal ini. Kita mau hidup di dalam dimensi yang lebih tinggi. Enggak hidup dengan asal-asalan, beribadah asal-asalan, berdoa asal-asalan. Mari saudara, kita menyadari hal ini. Saudara, saat ini gereja Tuhan berada pada babak penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita percaya janjinya pasti akan digenapi. Satu saat dia akan datang. Satu saat akhir masa akan tiba. Satu saat kita sebagai pengantinnya akan dijemput. Nah, pastikan saudara layak menjadi pengantinnya yang kudus, yang layak, yang telah memelihara kekudusan dan tidak hidup di dalam dosa. Saudara, jangan anggap enteng panggilan Tuhan. Jangan anggap enteng keselamatan yang Tuhan kasih. Mari kita hidup bukan untuk melakukan yang cemar. Mari kita hidup kudus dan memelihara perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita ini. Karena satu kali Ia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia bukan datang sebagai bayi, tapi Dia akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap manusia berdasarkan apa yang telah diperbuatnya, baik itu baik ataupun buruk. Pastikan kita tidak hidup di dalam dosa. 2 Timotius 4 ayat 1 mengatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ketika Dia datang, maka yang mati pun akan dibangkitkan untuk apa? Menerima pengadilan. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ia akan datang juga sebagai raja segala raja, yang akan memberikan mahkota kehidupan bagi semua orang yang setia dan yang percaya kepadanya. Saudara, kenaikan Yesus is not the ending story. Kenaikan Yesus bukanlah akhir cerita, malah kenyataannya. It is a beginning for the church and for our hope. Ini adalah sebuah permulaan bagi gereja dan bagi pengharapan kita of His second coming, untuk kedatangannya yang kedua kali. Ini adalah babak baru, bukan akhir cerita.
Tapi kita sedang memasuki satu babak baru. Dan kita sekarang sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah siap jika ia datang? Kapan ia datang? Tuhan Yesus bilang, kamu gak perlu tahu waktunya. Yang penting siap sedialah. Berjaga-jagalah. Itulah yang Tuhan mau. Kalau kita tahu, maka Tuhan tidak akan menemukan orang yang setia. Tapi karena kita tidak tahu, maka harga kesetiaan menjadi sesuatu yang berharga. Mari kita tetap setia. Setia hidup bagi Tuhan, setia menjaga kekudusan, setia mentaati perintah Tuhan, setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Setiap waktu berharga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Jangan sia-siakan Saudara-saudara yang di rumah juga mari bangkit waktu berdiri. yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Yes. Amin Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Sudah jadi berkat. sudah jadi berkat. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku Yes, haleluya. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hari ini Tuhan sudah berbicara bagi kita. Apakah saudara telah membuka hati saudara bagi firman Tuhan? Apakah saudara telah membuka hati saudara untuk Tuhan berbicara secara pribadi kepada saudara? Jangan biarkan Roh Kudus melewati saudara. Roh Kudus ada di tempat ini. Dan dia berduka ketika saudara menolak dia. Kita hidup di masa Roh Kudus bekerja. Dan apa yang kita lakukan bersama dengan Roh Kudus itu adalah perkara yang dahsyat. Karena Roh Kudus memberikan kita kuasa. Bukalah hatimu.
Agar Roh Kudus melawat engkau. Bukalah hatimu agar Roh Kudus bekerja di dalam engkau. Oh ya rapapakaya ralabayas karalawalayas. Ya rapatakia ralawalayas ralapakaya ralawalayas. Oh Tuhan, Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau Yesus, Engkau yang sudah naik ke surga, agar Roh Kudus bisa dicurahkan bagi kami. Dan Engkau tahu ini adalah masanya gereja Tuhan harus maju. Gereja Tuhan harus memberitakan Injil-Mu. Karena ini masanya Injil Kerajaan Allah harus disebarkan bagi setiap orang. Oh Roh Kudus, urapi setiap kami, biar kami memiliki kuasa untuk menjadi saksi bagi-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, jamah setiap pribadi, biar ada pakaian namanya memenuhi setiap melawat Yesus, melawat gereja-Mu ini bangkit Tuhan. Gereja-Mu ini bangkit Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Pakai setiap kami Tuhan, setiap kami Yesus. Biar hidup kami ini Tuhan boleh menjadi alat-Mu. Hidup kami ini Tuhan akan kami gunakan untuk menjadi saksi-Mu. Tidak sia-sia Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Bapa, aku mempersembahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau mempersiapkan kami menjadi mempelai-Mu. Mempelai-Mu yang kudus, yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Kau melawat ya Bapa, Kau melawat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Program apapun yang kami jalankan kalau tanpa kuasa Roh Kudus, maka itu akan sia-sia saja. Itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Tapi kalau kami
melakukan apa yang Roh Kudus berikan. Kalau kami mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka gereja ini menjadi dahsyat. Maka pakai kami, setiap anak-anakmu, menjadi saksi, menjadi berkat bagi dunia ini, membawa nama Kristus bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kau Tuhan yang baik. Biarlah di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan, kami mau produktif Tuhan. Kami mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami mau bekerja semakin giat menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Sebab itu curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian. Dan biar kiranya kami boleh menjadi alat-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari para kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan memimpin kita mulai hari ini sampai kepada Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin, amin, amin. Haleluya. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh. Berkenan kepadamu Tuhan, yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. silakan duduk sejenak. Silakan bersaat teduh. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.